Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini terjadi di tahun 1980. Cerita ini saya dapatkan dari narasumber yang memang tidak mau disebutkan namanya. Kita sebut saja di sini Pak Darno dengan usia pada waktu itu kurang lebih 23 tahun. Pak Darno ini adalah seorang kenek dari truk pengangkut barang, dan truk ini jenisnya memang truk gandeng, dan supir dari truk tersebut ialah Pak Kusumo yang usianya kurang lebih 35 tahun. Pak Darno dan Pak Kusumo ini terbiasa di berbagai trayek ya. Kadang trayek Jakarta Surabaya, Jakarta Bali, bahkan Jakarta ke kota-kota yang ada di Pulau Sumatera. Dan Pak Darno ini pernah mempunyai pengalaman yang aneh serta berbau misteri. Peristiwa ini terjadi ketika Pak Darno dan kawannya mengantar suatu barang ke sebuah kota yang ada di Pulau Sumatera, melewati jalan lintas Sumatera. Dan dari Jakarta mereka ini berdua berangkat kurang lebih pukul 2 siang. Tiba di kota seberang ini kurang lebih pukul 21 malam. Dan langsung melanjutkan perjalanan. Ya memang kondisinya pada waktu itu memang sudah gelap. Apalagi di tahun segitu, kondisi jalanan yang memang masih sangat sepi. Singkatnya, mereka berdua ini ketika sudah berjalan kurang lebih 2 jam, mereka ini memutuskan untuk istirahat sekalian mencari teman dengan kendaraan yang lain yang satu arah. Namun sampai waktu istirahatnya ini setengah bahkan 1 jam, mereka ini belum mendapatkan kendaraan yang searah. Ya akhirnya mereka ini nekat memutuskan untuk tetap berjalan walaupun dengan kendaraan sendiri ya, tanpa iring-iringan di belakang. Jalan yang mereka lewati ini masih berupa jalan biasa yang kondisinya kurang baik. Pemukiman juga masih sangat jarang ya. Dan kanan kiri yang mereka lihat ini kebanyakan memang masih berupa hutan-hutan yang lebat. Dan ketika proses berjalan mereka ini belum lama lah, baru selang 1 jam, truk mereka ini mendadak mati. Secara refleks Pak Kusumo ini menurunkan gigi persnelingnya ya ke gigi yang rendah. Lalu Pak Kusumo ini menepikan kendaraannya ke pinggir jalan. Lalu mereka ini berdua turun untuk mengecek keadaan mesin. Singkatnya, mereka ini memutuskan untuk mendinginkan mesin yang memang ternyata kondisinya panas. Sambil
melewati proses tersebut, mereka tetap waspada karena memang jalur ini terkenal dengan begal dan bajing loncatnya. Itu menurut Pak Darno. Nah, ketika proses itu berjalan, lamat-lamat ini mereka berdua melihat ada sebuah rumah yang kalau mereka bilang ini terbuat dari gubuk. Terbuat dari bambu yang bentuknya gubuk. Ukurannya sedang. Nah, mereka ini saling beradu pandang. Karena mereka ini baru ngeh ternyata di depan ini memang ada sebuah bangunan. Ya mungkin karena tadi mereka ini fokus dengan mesin. Nah, jadi mereka tidak terlalu memperdulikan keadaan lingkungan sekitar. Dan kurang lebih jarak truk ini mereka dengan rumah tersebut ya 50 meter. Lalu tidak lama kemudian ini muncullah seorang bapak-bapak dari dalam rumah tersebut. Dan bapak-bapak tersebut ini menghampiri mereka berdua. Ya intinya bapak-bapak ini mempersilahkan untuk mampir sambil menunggu proses pendinginan mesin. Ya mereka ini berdua, Pak Darno dan Pak Kusumo, sebetulnya memang merasa aneh dan curiga. Ya namun akhirnya bapak-bapak tersebut ini bisa meyakinkan mereka berdua untuk beristirahat bareng sejenak. Ya akhirnya Pak Darno dan Pak Kusumo ini mengikuti bapak tersebut untuk menuju ke rumahnya. Ya menurut Pak Darno ini rumahnya sederhana, terbuat dari bambu dengan atap yang terbuat dari alang-alang. Ya ketika Pak Darno ini melihat ke sekeliling rumah tersebut, memang di belakang ini masih gelap ya. Mungkin menurut Pak Darno ini hanya ada satu rumah itu saja. Lalu tidak lama kemudian ketika bapak ini masuk, tidak sampai hitungan setengah jam ini, bapak ini sudah keluar dengan 2 gelas kopi yang harumnya ini sudah sangat terasa. Dengan sedikit basa-basi ini, bapak-bapak ini menikmati kopi yang memang dihidangkan untuk mereka berdua ya. Ya, apalagi dengan kondisi lelah dan letih, mereka ini akhirnya menikmati kopi tersebut dengan sangat nikmat. Proses minum kopi ini sudah selesai. Tidak sampai 10 menit, entah kenapa ini mata mereka berdua ini sangat berat. Dan kondisi badan mereka pun seperti sangat letih ya. Ya akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk sekedar merebahkan tubuh mereka yang mereka rasakan ini mendadak sangat letih. Mereka ini merebahkan tubuhnya di bangku panjang. Ketika mereka terbangun, kondisi sekitar sudah terang. Mungkin kurang lebih ini pukul 6 pagi. Mereka kaget. Kemana gubuk yang ada malam? Tempat mereka berdua ini minum kopi. Dengan kepala yang masih agak pening, mereka ini duduk sebentar dan menyapukan pandangannya ke sekitar. Mereka ini tertidur semalam. Ya memang ternyata mereka ini melihat ada seperti bekas gubuk ya. Namun sudah dalam keadaan yang rusak. Dan di belakang
bekas gubuk yang rusak ini memang ada hutan yang memang masih sangat luas. Ini tentunya sangat aneh. Namun mereka ini langsung buru-buru mengecekkan kendaraan atau truk gandeng yang semalam ini mogok dengan kondisi mesin panas. Dan ketika mereka mengecek ini dengan seksama dan tidak ada seperti kehilangan, ya akhirnya mereka ini masuk kabin dan mencoba menyalakan mesin. Dan ketika mesin dinyalakan, ini memang langsung tokcer, langsung menyala dengan lancar. Buru-buru ini mereka langsung dengan serta-merta ingin cepat meninggalkan tempat tersebut. Belum sempat ngopi lagi ya istilahnya, karena habis bangun tidur langsung ketika mesin ini sudah lancar hidup, mereka ini meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika proses truk ini mulai berjalan, Pak Kusumo ini melihat ke spion kanan, dan dari arah semak belukar yang bekas tadi mereka berdua ini bangun tidur, di sana mereka Pak Kusumo terutama ya, ini melihat seperti lambaian tangan dari semak-semak. Namun yang dilihat memang hanya tangannya saja, tidak ada sosok, karena mungkin tertutup oleh rerumunan pepohonan. Dan singkatnya mereka ini akhirnya sampai ke kota tujuan yang mereka akan mengantar paketan dari Jakarta tersebut. Dan sampai saat ini Pak Darno masih sangat bingung dengan kondisi yang pernah Pak Darno alami. Karena setelah sampai, mereka ini berdua ini bercerita panjang lebar. Ada banyak keanehan-keanehan yang memang mereka berdua ini alami. Namun keduanya ini sama-sama saling, ketika ada di proses tersebut, saling diam. Mereka ini baru bercerita ketika sudah sampai ke kota tujuan. Dan antara Pak Darno dengan Pak Kusumo ini sudah sangat lama sekali tidak bertemu. Mungkin sudah puluhan tahun lebih ya. Ya demikianlah kira-kira cerita yang saya tangkap dari Pak Darno ketika Pak Darno ini menceritakan pengalamannya yang berbau mistis. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe ya. Juga silahkan untuk komen ya, kira-kira pendapat Anda ini bagaimana tentang peristiwa yang dialami oleh Pak Darno dan Pak Kusumo. Silahkan berpendapat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.